Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi aljabar. Kita akan membahas tentang sifat-sifat limit fungsi. Oke, jadi sifat-sifat limit fungsi itu Ibu bagi menjadi ada 8 sifat. Mungkin kalau di buku atau modul lain ada yang lebih sedikit atau lebih banyak. Itu sebenarnya sama aja, cuman ada yang diperpadat, ada juga yang dibeda-bedain gitu. Ada yang di misalkan plus minus disatuin, ada yang plus terus ada minusnya gitu. Oke. Nah, kita mulai ya. Jadi misalkan fx dan gx atau fungsi x dan fungsi g dan fungsi gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a dengan k. Jadi ada skalarnya, ada nilai k, ada nilai a, di mana nilai k sama a-nya adalah bilangan real. Jadi dia bisa pecahan, bisa bilangan bulat, gitu ya. Serta nilai n atau ada n yang merupakan bilangan positif, maka sifat-sifat limit fungsi antara lain, jadi ada 8 sifat yang akan kita bahas di video ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, urutannya tidak penting, jadi nomor 1 sifat ini gitu, enggak ya. Jadi sifat yang pertama yang Ibu ajarkan itu ada ini, limit x mendekati a untuk k sama dengan k. K-nya itu bilangan real. Jadi misalnya gini, ini contohnya sebelah sini ya. Contohnya gini, ada limit x mendekati 1 misalkan. Terus k-nya 3, limit x mendekati 1, 3 sama dengan k. Angkanya sama. Jadi kalau misalkan ada limit x mendekati a, kemudian fungsinya adalah bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Gitu. Ya. Tuh. Oke, lanjut. Sifat yang kedua, limit x mendekati a untuk x sama dengan a. Ini maksudnya kayak video sebelumnya kita substitusi. Tuh, jadi misalnya limit x mendekati 2 untuk x. Tuh, sama dengan berapa? Jadi si bilangan yang mendekati x ini kita substitusikan ke dalam x. Jadi x-nya jadi 2. Jadi kalau limit x sama x mendekati 2x kuadrat, di 2 kuadrat sama dengan 4. Gitu maksudnya ya. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. Limit x mendekati a dalam kurung k dikali fx, nilainya akan sama dengan k dikalikan limit x mendekati a fx. Ini maksudnya gimana? Misalkan gini, ada limit x mendekati 2 3x kuadrat. Yang mana yang k? Angka 3-nya, x kuadratnya fx. Nilainya akan sama dengan kalau kita keluarin 3-nya, angkanya kita keluarin. Dalam kurung baru limit x mendekati 2 fx. Fx-nya x kuadrat. Kalau ini limitnya jadi berapa? Jadinya kan substitusi nih, 3 dalam kurung 2 kuadrat. Itu kan kalau yang ini mah caranya. Kalau yang ini 3 dalam kurung limit yang ini 2 kuadrat. Itu ya. Sama kan? Sama dengan yang ini kan sama-sama 3 kali 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Sama ya? Jadi mau bentuknya begini, mau begini sama hasilnya. Kalau dia dikalikan dengan k atau bilangan real atau skalar. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya atau sifat berikutnya. Oke, sifat yang keempat, limit x mendekati a dalam kurung fx plus minus gx sama dengan limit x mendekati a fx plus minus limit x mendekati a gx. Jadi maksudnya kalau kalian menemukan
ada fungsinya itu ada dua fungsi dalam ditambahin. Jadi fungsi ditambah fungsi atau fungsi dikurang fungsi. Terus kita mau cari limitnya. Nah, kita bisa pisahin. Jadi limit untuk fungsi yang pertama ditambah limit untuk fungsi yang kedua. Misalnya ini contoh, limit x mendekati 3 untuk x kuadrat tambah 2x. Nah, ini kan sama-sama fungsi kan sebenarnya. Ini fungsi x kuadrat, yang ini 2x. Gitu. Jadi ngerjainnya bisa dipisah atau disatunya juga bisa. Tapi maksudnya kan ini sifat ya. Jadi kayak asosiatif distribusi kayak gitu. Oke. Misalkan kita pisahin limit x mendekati 3 untuk x kuadrat ditambah limit x mendekati 3 2x. Tuh. Nah, yang 2x ini kita bisa pakai rumus yang tadi. Kita bisa pakai sifat yang tadi, sifat yang nomor 3. Jadinya yang ini kan tinggal substitusi nih. Ini berarti pakai sifat yang kedua. Substitusi jadi 3 kuadrat tambah yang ini 2-nya keluarin, terus limit x mendekati 3x. Jadi yang ini 3 kuadrat 9 ditambah 2 dikali 3-nya masukin ke x 3 sama dengan 9 ditambah 2 kali 3 6, 9 tambah 6 15. Tuh. Ini berlaku sifat kayak gini. Oke, nomor 5 sifatnya perkalian. Sama aja kayak yang tadi plus minus atau penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita bisa pisah. Ini ya. Contohnya limit x mendekati 2 x kuadrat dikali x. Jadinya limit x mendekati 2 x kuadrat dikali limit x mendekati 2x. Jadinya kan kayak lebih lebih kelihatan gitu. Kita tinggal substitusi gitu. Berapa nih? Yang ini. Oh maaf, ini negatif 2 ya. Ganti. Jadi min 2 kuadrat dikali min 2 berapa ini? 4, yang ini min 2. Maksudnya mau kita pisahin atau kita satuin, hasilnya sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, sifat yang berikutnya. Sifat yang ke-6. Kalau yang tadi yang perkalian, sekarang yang pembagian. Bentuknya masih sama, jadi pembagiannya dipisah. Jadi kalau limit x mendekati a fx per gx sama dengan limit x mendekati a fx dibagi limit x mendekati a gx gitu. Kayak gini contohnya, limit x mendekati 1 dalam kurung x kuadrat plus 3 per x plus 1. Tuh. Sifatnya jadinya limit x mendekati 1 x kuadrat plus 3 per limit x mendekati 1 x plus 1. Tuh. Sama dengan kita substitusi boleh 1 kuadrat plus 3 per ini juga substitusi 1 tambah 1 sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 3 4 per 1 tambah 2 1 tambah 1 2 4 per 2 hasilnya 2 ya. Oke, terus sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ini perpangkatan. Limit x mendekati a fx pangkat n dipangkatkan n kan sama dengan dalam kurung limit x mendekati a fx dipangkatkan n. Jadi kalau misalkan ada yang begini fx pangkat n, kita bisa limitkan dulu baru dipangkatin. Kayak ini misalkan limit x mendekati 1 untuk 3x kuadrat min 1 dipangkatkan 5. Jadinya gini. Kita kurungin limitnya. Limit x mendekati 1, fx-nya masukin 3x kuadrat min 1 dipangkatkan 5 gitu. Jadi pangkatnya terakhir. Sama dengan ini ya. Hasil limitnya berarti kan substitusi ya, satunya 3 kurung 1 kuadrat min 1 dipangkatkan 5 sama dengan 1 kuadrat 1 kali 3 3 kurung 1 lihat ya
maaf, 3 kurang 1, 2. 2 pangkat, tinggal 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Itu. Jadi lebih mudah ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang terakhir, sifat ke-8. Limit, ini yang kalau tadi pangkat, sekarang akar pangkat. Jadi limit X mendekati A, akar pangkat N untuk fx sama dengan akar pangkat N untuk limit X mendekati A fx. Jadi limitnya masukin ke dalam, kayak tadi ya. Ini tapi ada syaratnya, dengan N-nya bilangan asli. Terus N-nya harus lebih besar dari 2. Jadi pangkatnya, akar pangkatnya tuh biasanya akar pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan akar pangkat N untuk limit X mendekati A fx ini adalah anggota bilangan real. Oke, contohnya limit X mendekati 5 untuk akar pangkat 3 X kuadrat plus 2 ya. Berarti kita masukin limitnya ke dalam akar. Jadi akar pangkat 3 dalam kurung ya, limit X mendekati 5 X kuadrat tambah 2 gitu. Lanjut. Ini bisa pakai sifat jagi juga, misalkan gini. Akar pangkat 3 limit X menuju 5 X kuadrat ditambah limit X mendekati 5 2 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Terus akar pangkat 3 ini X kuadratnya kita ganti jadi 5 kuadrat ya. 5 kuadrat ditambah 2 sama dengan pangkat 3 5 kuadrat 25 tambah 2. Akar pangkat 3 27. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? 3 ya. Oh, atau diginiin katanya 3 pangkat 3 gitu. Jadinya 3. Kita langsung aja ya. Kalian tahu kan caranya ya? Akar pangkat 3 untuk 27 itu berarti berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Hasilnya 3. 3 pangkat 3 kan 27. Oke, sampai sini Ibu sudah menjelaskan sifat-sifat limit fungsi. Jadi tadi ada 8 sifat limit fungsi. Nah, sifat-sifat ini bisa kalian pakai, bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, tadi kan udah ada contoh-contohnya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal limit dan soal limitnya misalkan harus menggunakan sifat, berarti kalian harus gunakan sifat itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak perintahnya tidak diharuskan menggunakan sifat, maka boleh kalian langsung aja pakai substitusi atau cara-cara lain yang nanti akan Ibu ajarkan gitu. Nah, video ini hanya tentang sifat-sifat aja. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.